Selamat datang di channel Kasim Surgawi. Kali ini Mimin mau bahas alur solo leveling dari season 2, karena animenya juga udah rilis kemarin. Oke langsung aja guys. Akhirnya Sung Jinwoo pun keluar dari dalam gate Dungeon. Sung Jinwoo yang sedang tidur pulas terbangunkan oleh nada dering dari teleponnya. Dan saat diangkat ternyata itu adalah suara adiknya, Jinwoo pun bertanya ada apa adiknya itu menelpon dirinya. Dengan nada kesal Jin Ah pun bertanya, "Apa kamu ingat? Kamu harus datang ke sekolahku hari ini?" Sontak saja hal itu membuat Jinwoo menjadi panik dan keringat dingin. Wajar saja karena Sung Jinwoo melupakannya. "Jam berapa aku harus tiba di sana?" tanya Jinwoo yang masih belum tahu kapan dirinya dibutuhkan di sekolah adiknya itu. Dan setelah mengetahuinya, Jinwoo segera bergegas dan mengatakan pada Jin Ah untuk tidak khawatir karena dia tak akan telat untuk sampai di sana. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, Sung Jinwoo pun berpikir kalau dia mungkin harus berpakaian yang lebih bagus karena dia akan menemui guru dari adiknya. Di sebuah tempat yang nampak seperti pelayanan umum, Sung Jinwoo berada di sana, dan ternyata dia berada di sebuah bank sedang menunggu antrian untuk gilirannya. Akhirnya Jinwoo pun dipanggil oleh resepsionis yang berada di sana. Resepsionis itu bertanya, "Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Jinwoo pun menjawab kalau dirinya ingin debit card yang baru dan mengupdate buku tabungan miliknya. Namun saat resepsionis itu melihat jumlah uang Jinwoo, dia terkejut karena melihat uang yang ada di sana berjumlah 1,4 miliar. Resepsionis itu tak percaya karena melihat Sung Jinwoo yang masih muda. Resepsionis itu kemudian bertanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Jinwoo, karena mungkin tak percaya orang semuda dirinya memiliki begitu banyak uang di rekeningnya. "Aku adalah pemburu," jawab Sung Jinwoo dengan tenang, dan resepsionis itu terkejut karena dia mengetahui dan banyak orang membicarakan kalau menjadi seorang pemburu menghasilkan banyak sekali uang. "Aku rasa rankingnya lumayan tinggi," gumam resepsionis itu. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dan menawarkan Jinwoo untuk mencoba produk baru khusus VIP. Namun Jinwoo segera menolaknya. Di sekolah, adiknya merasa heran dan aneh melihat Sung Jinwoo di hadapannya. "Apa kau benar-benar Sung Jinwoo?" tanya Jin Ah karena merasa kakaknya berbeda dengan biasanya. Bagaimana tidak karena dia terlihat lebih tampan dan rapi, dan Jinwoo pun bertanya apakah dia terlihat aneh. Namun Jin Ah takjub karena seseorang dapat berubah begitu jauh. Sung Jinwoo pun berkata, "Aku akan menemui guru adikku. Kamu mengharapkanku datang dengan baju olahraga dan sandal jepit?" Akhirnya mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam sekolah. Para murid yang lain melongo melihat Sung Jinwoo memasuki sekolah mereka. Mereka merasa kagum melihat ketampanan Sung Jinwoo yang juga ramah pada murid lainnya. Jin Ah pun menggoda Jinwoo. "Wow, kau lumayan populer. Oh iya, omong-omong kau tidak memiliki pacar kan? Apa yang kau lakukan kemarin hingga pulang larut malam? Haruskah aku mengenalkanmu pada salah seorang siswi yang imut?" tanya Jin Ah menggoda kakaknya itu. Sung Jinwoo pun mencubit Jin Ah dan berkata untuk jangan bergurau dengannya. Sung Jinwoo pun masuk ke dalam sebuah ruangan, dan ternyata di dalam sana sudah ada guru Jin Ah yang menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, guru itu kemudian mempersilahkan Jinwoo untuk duduk. Dan meskipun Jinwoo adalah alumni dari sekolah ini, dia baru pertama kali melihat guru di hadapannya ini. Guru itu mengatakan pada Jinwoo untuk tidak perlu khawatir tentang Jin Ah, karena dia adalah seorang yang baik dan memiliki watak yang baik juga, dan dia adalah siswa teladan, dan membuatnya tak perlu dikhawatirkan. Guru itu kemudian bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa Jin Ah sedang mengincar kuliah kedokteran?" Dan Jinwoo pun menjawab kalau dia mengetahui hal itu, dan gurunya mengatakan kalau dia yakin jika Jin Ah akan diterima. "Aku dengar Anda bekerja sebagai pemburu?" tanya guru itu mengalihkan pembicaraannya dan Jinwoo menjawab iya. Kemudian guru itu bertanya lagi, "Apabila Jin Ah menginginkan memiliki kemampuan, dapatkah Anda mengizinkannya menjadi seorang pemburu?" Sontak saja Jinwoo dengan tegas kalau dia akan menolak dan melarangnya. Guru itu menghela nafas lega dan berkata kalau itu sesuai dugaannya. Guru itu kemudian memberikan alasannya menanyai Jinwoo mengenai hal ini. Karena baru-baru ini ada seorang murid yang mencoba keluar sekolah karena berdedikasi telah menerima pembangkitan, dan sekarang murid ini tidak menghadiri sekolah lagi. "Apabila ini terus terjadi, sekolah tidak memiliki pilihan," kata guru tersebut. Namun karena dia tidak mengetahui apapun mengenai Hunter, itu sebabnya dia menanyakan hal itu pada Jinwoo. Sung Jinwoo pun bertanya, ranking apa yang diterima siswa itu, dan gurunya pun menjawab kalau itu adalah ranking terendah. Saat mendengarnya, Jinwoo pun bergumam kalau cepat atau lambat dia akan mati karena peringkat E. Guru itu pun kemudian berkata kalau dia ingin meminta tolong dari Jinwoo, karena murid ini adalah teman dari Jin Ah. "Dapatkah kamu membantu berbicara padanya sehingga setidaknya dia mengikuti kelulusan?" tanya guru itu mencoba meminta tolong. Jinwoo sedikit terkejut saat guru itu menyebut murid yang dibicarakannya adalah teman Jin Ah. "Dia adalah seorang murid perempuan bernama Han Song-yi," kata guru itu membuat Jinwoo terkejut. Setelah semua itu, Sung Jinwoo terlihat seperti sedang menunggu seseorang.
Sambil bergumam Sung Jinwoo merasa kalau Korea memanglah kecil. Lalu saat seorang gadis menggunakan hoodie terlihat berjalan ke arahnya, Jinwoo berkata kalau dia sudah menduga kalau orang di hadapannya adalah Han Song-yi. Gadis itu terkejut, "Tuan, kenapa kamu ada di sini?" tanya gadis itu pada Sung Jinwoo yang menunggunya. Han Song-yi sedikit bingung, karena pemburu yang ingin dikenalkan oleh gurunya adalah Sung Jinwoo. "Apa yang terjadi?" tanya Han Song-yi. Namun Sung Jinwoo menunjukkan foto dirinya dan Jin Ah. "Apa kamu berteman dengannya?" tanya Jinwoo. Han Song-yi akhirnya tahu kalau orang di hadapannya adalah kakak dari Jin Ah. "Kamu adalah kakaknya Jin Ah? Aku bahkan pernah ke rumah sakit dengannya sekali, tapi aku tidak pernah melihatmu," kata Han Song-yi kemudian bertanya kembali, "Apabila kamu adalah kakak Jin Ah, bagaimana bisa kamu mengenal guruku?" Dan Jinwoo menjawab kalau dia tidak seberapa mengenal gurunya itu. Han Song-yi menjadi sedikit cuek karena dia mengatakan kalau dia tak tahu apa yang dikatakan gurunya itu pada Jinwoo. Namun dia tak berencana untuk kembali ke sekolah, dan juga tidak berencana untuk keluar dari profesinya sebagai pemburu. "Kamu adalah seorang erang, kan?" tanya Jinwoo. Dia kemudian menjelaskan kalau serangan biasa tidak akan berguna pada monster, dan perlu menggunakan senjata yang mengandung sihir. Dan jika membeli senjata itu akan rusak dengan cepat dan memaksanya untuk membeli lagi. "Ini bukan bisnis yang menyenangkan," kata Jinwoo mengakhiri penjelasannya. "Jadi apa kamu berencana bertarung dengan tangan kosong? Kamu tidak bermimpi menjadi pemburu hanya karena kamu mendapat uang dari tim penyerang, kan?" tanya Jinwoo. Hal itu membuat Han Song-yi menjadi sedikit kesal dan meminta Jinwoo untuk menghentikan ocehannya karena Jinwoo juga adalah seorang erang. Jinwoo pun tersenyum dan bergumam kalau gadis ini cukup keras kepala. "Jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti," kata Jinwoo membuat Han Song-yi terkejut. Karena susah untuk menerima kenyataan dengan mata kepala sendiri bahwa ini dunia yang dingin dan kejam. Gadis itu kemudian bertanya untuk apa Jinwoo ada dengannya sekarang, dan Jinwoo menjawab kalau itu untuk membuatnya menjadi pemburu yang hebat. Di bandara, seseorang baru saja selesai landing dan merasakan suasana yang berbeda. Pria itu berkata kalau dirinya mengunjungi Korea Selatan lebih cepat dari perkiraannya. Dia adalah Hwang Dong-soo, seorang hunter S-rank dari Scavenger Guild di USA. Lalu seorang pria lain datang untuk menyambutnya dan bahkan sedikit membungkuk. Ternyata orang yang baru saja menyambutnya adalah Woo Jin-chol dari Serikat Pemburu Korea. Woo Jin-chol dengan hormat berkata kalau dia berada di sana karena sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu ranking S yang tiba di Korea. "Divisi pengawas? Apa kamu masih bekerja sebagai tangan kanan Do Gan-hee? Apabila aku menjadi kamu, aku akan memotong tangan kirinya dan memastikan dia tidak bisa apa-apa tanpa tangan kanannya dan menguasai segalanya," kata pria berkacamata itu. Namun Woo Jin-chol nampak tak mempedulikan hal tersebut dan bertanya berapa lama Hwang Dong-soo itu akan menetap di Korea. Hwang Dong-soo menjawab kalau dia tak akan berada di sana terlalu lama karena akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Woo Jin-chol kemudian berkata bisnisman yang telah meninggalkan rumahnya dan pindah ke AS. Apakah itu menyangkut pemburu Rang E Sung Jinwoo dan Rang De Yu Jinho? Langkah Hwang Dong-soo terhenti sejenak. "Sesuai perkiraanku terhadap divisi pengawasan, menanyakan sesuatu yang telah diketahui, apakah kamu akan berusaha menghentikanku?" kata Hwang Dong-soo lalu memasang ekspresi menyeringai pada Woo Jin-chol. Namun Woo Jin-chol berkata kalau dia hanya berdedikasi pada pekerjaannya. Lalu orang lain yang baru keluar bandara melewati mereka berdua, dan membuat suasana menjadi tenang kembali. Hwang Dong-soo kemudian tersenyum dan mengatakan kalau dia menyukai Woo Jin-chol. Dia kemudian menawari Woo Jin-chol untuk bergabung bersama serikatnya, karena dia akan memperlakukannya lebih baik dari atasannya yang sekarang. Woo Jin-chol bergumam, kalau Hwang Dong-soo kakak Hwang Dong-soo yang menjadi alasan adanya Hwang Dong-soo Hunter Rang S ini, telah dicurigai membunuh banyak sekali hunter seperti ia sedang memotong ekor dari seekor kadal, dan alasan mengapa serikat hunter tak bisa menyelidikinya adalah karena orang di hadapannya. Kini Sung Jinwoo dan Han Song-yi sedang berada di sebuah gate dan akan pergi berlatih. Mereka bertemu dengan Ketua An Sang-min dari Departemen Manajemen dan asistennya. Ketua An mengingat orang di sebelah Jinwoo adalah seorang murid yang pernah ikut. Ketua An bergumam kalau ranker E seharusnya tidak masalah. Dan karena ada kasus mengenai hunter Sung Jinwoo, dia merasa tidak boleh memiliki asumsi. "Aku sangat kaget mengenai telepon dari Hunter Sung Jinwoo yang menginginkan pengalaman untuk melatih anggota baru. Dan karena ini permintaan dari Hunter Sung Jinwoo, aku menerimanya tanpa peduli apapun," kata An Sang-min pada Jinwoo. Dan dia juga sudah menjelaskan kepada hunter lain dan menyuruh Jinwoo untuk tidak khawatir. Karena daerah ini merupakan daerah yang menjadi tempat munculnya gate, tidak banyak orang yang tinggal di sini. Mereka memutuskan untuk menutup penuh beberapa daerah ini. Ketua An bergumam kalau mungkin Jinwoo tertarik dengan Serikat Harimau Putih, dan merasakan pengalaman melatih anggota baru sangatlah baik.
Ketuaan kembali mengatakan kalau kebetulan sebuah gate rang C telah terbuka. Namun saat akan menjelaskan lebih lanjut, Hunter lain memotong ucapan ketuaan dan menyuruhnya untuk berhenti berbincang. Kita di sini tidak untuk berpiknik, kata Hunter itu dengan arogan kemudian pergi meninggalkan Jinwo dan yang lain. Siapa itu? Tanya Jinwo pada ketuaan. Ketuaan menjawab kalau dia adalah ranker baru mereka, dan tampaknya dia tersinggung ketika mendengar ketuaan menerima permintaan Jinwo. Namanya adalah Kim Chol dan seperti yang Anda lihat, dia adalah seorang tank, kata ketuaan. Tim penyerangan ini terdiri dari 1 arang, 7 berang, 4 cerang dengan total 12 orang. Ketuaan berkata mungkin tampak berlebihan dengan jumlah ranker A dan B untuk ikut dalam gate rang C, tapi mereka masih baru, dan memerlukan pengalaman penyerangan terhadap Dungeon, berusaha menjelaskan pada Jinwo. Sung Jinwo bergumam apabila penyerangan ini terlalu mudah, maka efeknya akan hilang, dan benar saja Han Song Yi menjadi bersemangat untuk masuk ke dalam gate Dungeon itu. Tidak mungkin dia menyadari perbedaan dirinya dan pemburu lain. Seberapa tidak bergunanya seorang Hunter Erang, gumam Jinwo. Asisten ketuaan pun berbisik pada Jinwo, karena penyerangan ini akan terlalu mudah apabila Hunter Sung Jinwo ikut. Tolong menontonlah saja dari pinggir. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam gate rang C itu. Saat Sung Jinwo masuk ke dalam, dia merasakan sesuatu yang membuatnya merasa aneh dengan sensasinya. Hunter yang lain terkejut dengan aura dari dalam gate itu. Dimensinya berfluktuasi seperti gelombang, dan sensasi ini sangatlah berbeda dari gerbang sebelumnya. Jinwo merasakan perasaan buruk dan merasa harus segera keluar dari dalam gate ini. Tiba 2 gate itu menyedot semua untuk masuk. Jinwo segera mengabarkan pada ketuaan dan berteriak, "Ketuaan, panggil tim penyerang utamamu segera." Hingga akhirnya Sung Jinwo tersedot masuk ke dalam gate yang berubah itu. Asisten manajer menjadi panik karena melihat Hunter Sung Jinwo tersedot ke dalam gate-nya. Sedangkan ketuaan segera mengambil ponselnya. Ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan memanggil tim penyerang utama. Aku harus menelpon ketua segera, kata ketuaan dan mengabarkan kalau ini adalah gerbang merah. Baek Yun Ho yang mendengar kabar dari ketuaan terkejut. Bagaimana bisa gerbang merah muncul dari gate rang C? Kalau hal itu benar, aku harus ke sana dan memeriksanya sendiri, kata sang ketua Serikat Harimau Putih itu. Sementara itu, Huang Dongsu dan Wu Jinchul sedang dalam mobil dalam perjalanan. Huang Dongsu memuji mobil yang digunakan untuk menjemputnya. Namun Wu Jinchul berkata kalau ini masih belum cukup baik untuk mengantar seorang Hunter S-Rank. Omong-omong, bagaimana dengan pemakaman kakakku? Tanya Huang Dongsu. Kita tidak dapat mendapatkan tubuhnya, dan penguburannya dilakukan secara tertutup. Apakah Anda ingin mengunjungi tempatnya? Kata Wu Jinchul balik bertanya. Namun Huang Dongsu berkata kalau dia tidak tertarik pada apa yang telah meninggal, dan hanya tertarik pada potongan dari kakaknya. Kalau begitu, Anda ingin pergi kemana? Tanya Wu Jinchul, dan Huang Dongsu menjawab kalau itu sudah pasti pergi ke Dungeon. Aku akan menemukannya di Dungeon. Pemburu yang buruk pasti dapat ditemukan di dalam Dungeon, kata Huang Dongsu sambil tersenyum menyeringai. Wu Jinchul bertanya bagaimana Huang Dongsu berniat menemukan mereka di gate yang begitu banyak di Korea ini. Huang Dongsu mengatakan kalau itu bukanlah masalah di abad ke-21 ini. Kemudian Dongsu melihat ponselnya dan mengatakan kalau Hunter Rang E Sung Jinwo baru saja masuk ke sebuah Dungeon. Karena peraturan di dalam dan di luar Dungeon sangatlah berbeda, Wu Jinchul mengingatkan Dongsu. Namun Huang Dongsu malah memasang ekspresi arogan dan berkata, apakah aku mengubur mereka atau tidak? Itu bukan urusan Wu Jinchul, dan Jinchul pun mengiyakannya dengan wajah datar. Di dalam Dungeon, parti Sung Jinwo kebingungan karena mereka tak tahu berada di mana, dan tidak terlihat seperti Dungeon. Bahkan gate-nya pun menghilang. Namun Sung Jinwo tak merasakan ada yang mencurigakan dan mungkin gate-nya memindahkan mereka ke dunia ini. Han Song Yi bertanya pada Jinwo, apakah ada yang salah dengan kita? Namun tiba-tiba sebuah panah es melesat ke arah Han Song Yi dan berhasil ditahan oleh Sung Jinwo. Hal itu membuat Song Yi sangat terkejut. Namun salah satu anggota parti yang lain terkena panah es yang lain dan membuat kepanikan di antara mereka semua, karena berkatnya jadi mengetahui kalau mereka sedang disergap dari dalam hutan. Ternyata yang menyerang mereka adalah Hellfest S. Sung Jinwo tak dapat merasakan mereka dari jarak sejauh itu. Mereka yang belum pernah menemui elf seperti itu menyebutnya dengan istilah Hellfest S, tapi mereka yang pernah melawan mereka pada pertempuran menggunakan istilah lain. Bukan menggunakan istilah yang cantik seperti elf, mereka layak mendapatkan istilah lain karena mereka tanpa ampun memburu para hunter, Hyaki. Di luar gate, Ketua Serikat Harimau Putih sedang memeriksa gatenya karena tertutup dengan rapat. Ini sangat menyebalkan, bukankah ini Dungeon Rang C? Tanyanya pada ketuaan. Ketuaan mengiyakannya. Kemudian Baek Yun Ho kembali bertanya apakah ketuaan memanggil Serikat Pemburu Korea. Dan ketuaan menjawab kalau mereka berpura-pura bodoh dan memastikan kalau ini benar-benar gate Rang C.
Baekhyunho menggertakkan giginya sambil berpikir, gerbang merah hanya muncul di gate rang tinggi, pasti ada kesalahan. Gate di hadapan Baekhyunho setidaknya berada pada rang B, dan mungkin adalah rang A apabila tak beruntung. Ketua An bertanya, haruskah kita mengukur ranking gerbangnya dengan sensor energi sihir kita? Namun Baekhyunho menjawab kalau energi sihir akan berhenti mengalir saat gerbang menjadi merah, dan saat ini menjadi tak berguna. Dengan kondisi seperti itu, kita tak dapat mengetahui apa rankingnya, kata Baekhyunho. Berapa banyak anggota kita yang masuk? Dan berapa dari mereka yang memiliki rang tinggi? Tanya Ketua Serikat Harimau Putih itu. Ketua An menjawab kalau 12 orang telah masuk dan Hunter rang A Kim Chol sebagai kapten dan 7 pemburu rang B. Mereka sedikit khawatir dengan rekrutan baru yang berada dalam gate itu. Baekhyunho menghilangkan asumsi kalau gate itu adalah rang S karena akan membuat gempar seluruh negara. Apabila ini adalah rang B, ini akan membutuhkan setidaknya 3 Hunter rang A. Namun apabila ini adalah rang A, maka setidaknya akan membutuhkan 1 rang S atau 10 rang A. Kalau begitu, apabila gerbang ini adalah rang A, aku rasa mereka semua sudah dipastikan akan mati. Kalau mereka beruntung mungkin 2 atau 3 orang Hunter rang A dan B akan keluar dengan selamat, kata Baekhyunho. Hal itu membuat Ketua An menjadi gugup, karena kenyataannya dia menambah 2 orang yang bukan anggota Serikat Harimau Putih, yaitu Jinwoo dan Song Yi. Siapa mereka? Tanya Baekhyunho pada Ketua An, dan Ketua An menjawab kalau dia adalah seorang hunter yang dirinya incar belakangan ini. Baekhyunho terkejut karena ada pemburu yang menarik perhatian Ketua An. Apa ranking hunter itu? A atau B? Tanya Baekhyunho, namun Ketua An menggelengkan kepalanya. Kalau begitu apakah ada hunter rang S? Akhirnya Ketua An pun mengatakan kalau dia adalah seorang rang E. Kita kembali lagi ke dalam Dungeon, di mana Sung Jinwoo sedang menghadapi serangan Hyaki. Jinwoo memperhatikan dengan seksama dan berkata, mata para Hyaki ini sangat kejam. Mereka bisa langsung menarget 2 pemburu terlemah dalam tim ini. Kalau ini terjadi 2 bulan lalu, panah mereka pasti sudah diarahkan ke arahku. Namun, alih-alih gentar, Jinwoo malah tersenyum lebar. Melihat musuh yang kuat di hadapannya, ia tampak bersemangat dan tidak sabar untuk menghabisi para Hyaki. Di sisi lain, Kim Chol, seorang ranker tertinggi di sana, berbicara kepada para hunter yang berada di bawah komandonya. Aku tidak tahu seberapa banyak dari kalian yang paham situasi ini, tapi kita berada dalam gerbang merah. Kita tidak bisa kembali sampai semua dari kita mati, atau gerbang ini terbuka. Han Song Yi, yang masih bingung, bertanya kepada Jinwoo. Tuan, apa itu gerbang merah? Jinwoo menjelaskan dengan tenang. Gerbang merah adalah gerbang khusus yang menghubungkan kita ke dunia lain. Saat kita masuk ke dalamnya, gerbangnya akan tertutup, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa datang untuk menolong kita. Ini adalah tempat di mana kita tidak bisa kabur sampai bos Dungeon terbunuh atau pintu Dungeon terbuka dengan sendirinya. Dengan kata lain, kita terjebak di sini. Kim Chol, dengan nada tegas, kembali berkata, aku tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian semua di Dungeon ini. Kita mungkin harus menunggu berbulan-bulan sampai Dungeon ini terbuka kembali. Dan di tempat berbahaya seperti ini, akan sangat sulit untuk mengontrol orang dalam jumlah banyak. Setelah menjelaskan situasi gerbang merah, Kim Chol memutuskan untuk membentuk timnya sendiri guna menyelesaikan Dungeon ini. Sung Jinwoo, yang mendengar rencana itu, cukup terkejut karena ia merasa bahwa orang-orang di sini tidak cukup kuat untuk menghadapi Dungeon ini sendirian. Namun, dengan penuh rasa percaya diri, Kim Chol berkata, bahkan jika tidak ada yang ingin menyelesaikan Dungeon ini, aku akan melakukannya sendiri. Setelah menyampaikan kesombongannya, Kim Chol memberi tawaran kepada para hunter. Siapa yang ingin bergabung denganku? Mendengar tawaran dari seorang rang A yang begitu percaya diri, banyak orang yang ingin mengikutinya. Namun, Kim Chol dengan tegas hanya memilih rang B dan menolak semua rang C ke bawah. Alasannya sederhana, ia tidak ingin membawa beban yang tidak diperlukan. Sung Jinwoo, yang dianggap sebagai rang E oleh Kim Chol, hanya dia memperhatikan. Dalam hatinya, Jinwoo berpikir, orang ini terlalu meremehkan situasi. Saat Kim Chol sibuk menolak semua orang, tiba-tiba seorang wanita angkat bicara. Boleh aku pindah ke tim itu? Tanyanya sambil menunjuk ke arah Sung Jinwoo. Kim Chol, dengan sedikit bingung, menjawab. Terserahmu. Wanita itu berjalan menuju Jinwoo, lalu berkata kepadanya. Orang itu tidak menyadarinya, ya? Kau bukan seorang ranker biasa, kan? Mendengar pertanyaan itu, Jinwoo justru balik bertanya. Kalau begitu,
Biarkan aku bertanya padamu. Bagaimana kalian bisa begitu tenang sebagai rekrutan baru? Wanita itu tersenyum dan menjelaskan. Pelajaran pertama yang kami terima adalah, segalanya bisa terjadi di dalam Dungeon. Terutama di bawah komando seseorang seperti Kim Chol. Ia melanjutkan. Kim Chol itu dulunya menerima pengajaran spesial. Dia memang ditakdirkan untuk bergabung dengan tim penyerangan inti Guild White Tiger. Setelah tim selesai terbentuk, mereka mulai berpencar. Tim Kim Chol memilih mengikuti jalur utama, sedangkan tim Sung Jinwoo memutuskan untuk memasuki hutan. Dalam perjalanan, wanita yang baru bergabung dengan Jinwoo tampak memperhatikannya dengan seksama. Sementara itu, di luar Dungeon, Ketua An dan Baek Yeon-ho sedang berdebat tentang Sung Jinwoo. Baek Yeon-ho masih belum bisa mempercayai potensi Jinwoo meski telah mendengar penjelasan dari Ketua An. Aku hanya bisa berharap penuh pada Kim Chol untuk menjaga keselamatan semua orang di dalam sana, kata Baek Yeon-ho dengan tegas. Ketua An hanya terdiam, terlihat masih memikirkan sesuatu. Bersama mereka ada seseorang bernama Jo Sung Chan, Ketua Departemen Manajemen Guild White Tiger. Bisa dibilang, Jo Sung Chan adalah penggemar berat Kim Chol. Jo Sung Chan berkata kepada Ketua An. Dari rumor yang beredar, ada seorang pemburu rang E yang dikabarkan memiliki potensi kebangkitan. Apakah itu maksud Anda? Kim Chol jauh lebih kuat dibandingkan seorang pemburu tanpa fondasi seperti itu. Mendengar perkataan itu, Ketua An hanya menghela napas dan berkata dalam hati. Kita lihat saja nanti siapa yang benar saat mereka keluar dari Dungeon ini. Saat pembicaraan mereka berlanjut, sebuah mobil tiba di lokasi. Seorang pria keluar dari mobil tersebut dengan santai dan berkata, "Hei, apa yang terjadi di sini? Aku dengar ini hanya gerbang rang C. Bagaimana bisa menjadi gerbang rang A? Kenapa ketua Guild White Tiger ada di sini?" Melihat kedatangan Hwang Dong-soo, semua orang dari White Tiger terkejut. Dengan senyuman sinis, Hwang Dong-soo menyapa Baek Yeon-ho. "Halo, Baek Yeon-ho. Lama tidak bertemu," katanya. Baek Yeon-ho, yang terlihat marah, langsung bertanya. "Kenapa kau ada di sini, Hwang Dong-soo? Bukankah kau seharusnya berada di Amerika?" Hwang Dong-soo menjawab santai. "Aku hanya mampir ke Korea untuk sebuah urusan. Tak kusangka aku akan bertemu denganmu di sini." Namun, nada santainya malah memicu emosi Baek Yeon-ho. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Jawab saja pertanyaannya. Kenapa kau, yang seharusnya berada di Amerika Serikat, malah ada di Korea dan sekarang berada di wilayah operasi Guild White Tiger? Apa urusanmu di sini?" Mendengar pertanyaan Baek Yeon-ho yang penuh amarah, Hwang Dong-soo menjawab dengan santai. "Aku mendengar White Tiger merekrut seseorang yang tidak seharusnya. Kalau begitu, izinkan aku bertanya juga. Apa yang kalian pikirkan saat merekrut seorang pemburu bodoh itu? Aku berbicara tentang bocah rang E itu." Baek Yeon-ho bingung dengan ucapan Hwang Dong-soo. Dengan ekspresi serius, ia bertanya, "Siapa maksudmu?" Hwang Dong-soo menjawab dengan nada mengejek. "Sung Jinwoo. Dia adalah pemburu yang memasuki gerbang itu. Apa benar kalian merekrutnya?" Mendengar nama Sung Jinwoo disebut, Baek Yeon-ho mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimana Hwang Dong-soo bisa mengenal Sung Jinwoo? Apa hubungan mereka?